Tapi semua yang dilakukan extraordinary menarik perhatian Tuhan. Saya cuma ingin katakan tetap lakukan terbaik. Karena bukan manusia yang melihat. Tuhan melihat, Kolose 3 ayat 23. Dan dia akan memberi upah. Tidak lama kemudian setelah dia doa, sebuah patung berhala roboh di lawang. Dari situ saya tahu, wow. Ada seorang wanita yang ketika itu hamil. Dia datang di persekutuan di mana saya khotbah. Dia sedang hamil dan anak di dalam kandungannya divonis mengalami hidrosefalus. Kepalanya membesar. Pada waktu itu saya tidak tahu dia punya pergumulan itu. Saya cuma sharing sebentar mengenai penyembahan. Saya cuma bilang begini, pada waktu kita memberikan yang terbaik, itu akan menarik perhatian Tuhan. Maria memberikan yang terbaik. Wanita yang memecahkan buli-buli, menuangkan minyak, membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya, itu mahal harganya. Bukan soal berapa mahal, tapi semua yang dilakukan extraordinary menarik perhatian Tuhan. Ingat seorang janda yang memberi sedikit, tapi Tuhan berkata dia memberi lebih banyak dari yang paling banyak. Bukan soal nilainya, tapi soal kualitas. Ketika engkau menyanyi, ketika engkau menyembah, ketika engkau bekerja, ketika engkau berlatih, ketika engkau sekolah, apa saja yang engkau lakukan, jangan karena ngelihat orang. Mungkin engkau nggak seneng sama orangnya, tapi engkau melakukannya karena melihat Tuhan. Mungkin kau ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Bapak Ibu, reaksi normal untuk orang yang menjengkelkan itu apa? Kalau Anda ketemu orang yang menjengkelkan dan menyakiti saudara, reaksi kita manusia normalnya mau apa? Balas dendam. Pintar dia. Sudah dewasa dia, saudara. Berarti dia mungkin ngalamin. Kamu pernah mau balas dendamnya? Jadi ketika kamu marah sama seseorang, kamu mau balas dendam? Wah, ini aslinya kita. Setuju? Iya. Itu reaksi normal. Tapi reaksi di luar normal apa? Ngampuni. Ngalah. Diam. Sabar. Itu namanya extraordinary. Di luar biasanya. Biasanya balas dendam. Di luar biasa ngampuni. Bahkan neraktir. Makin menjengkelkan, makin banyak ditraktir. Itu di luar normal. Kenapa di luar normal? Orang pasti komentar gini, kamu gak salah nraktir dia. Ya kalau kamu nraktir, kasihin racun tikus kalian. Atau paling enggak obat urus-urus biar kapok. Rasain, itu normalnya. Tapi kalau mentraktir, dikasih makan terbaik itu tidak normal, betul? Tapi Anda perhatikan sesuatu yang di luar normal. Ketika engkau disakiti, engkau bukan cuman ngalah, engkau bukan cuman diam, tapi engkau malah traktir, engkau malah bantu dia. Padahal dia menjengkelkan. Inilah reaksi yang Tuhan katakan, kamu melakukannya bukan untuk orang ini. Tapi kamu mampu melakukannya untuk Tuhan. Maka percayalah, upahmu besar di surga dan di bumi. Belajar melakukan hal sederhana malam ini. Saya nggak mau ngajarkan teori yang ruwet-ruwet. Apapun yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Mungkin saudara sedang bergumul soal keuangan. Mungkin saudara sedang bergumul income-mu sedang menurun. Mungkin saudara bergumul pekerjaanmu sedang makin merosot. Saya cuma ingin katakan tetap lakukan terbaik. Karena bukan manusia yang melihat. Tuhan melihat Kolose 3 ayat 23. Dan dia akan memberi upah. Lakukan tetap pekerjaanmu terbaik seperti waktu rame. Waktu sepi,
Lakukan pekerjaanmu dengan sikap yang terbaik seperti waktu rame. Amin. Seperti Ruth. Walaupun sudah dapat cukup, tapi dia tetap bekerja dari pagi sampai petang dan tidak sedetik pun, seketika pun berhenti. Tiba-tiba Boas tertarik. Kok enggak pulang-pulang ini orang? Rajin ya. Akhirnya kan terekam di otaknya Boas. Nah, saya percaya itulah benih-benih awal munculnya ketertarikan. Memang enggak ditulis. Kalau semuanya ditulis enggak cukup kitabnya. Tapi saya percaya ketika kita melakukan terbaik, ada kuasa Tuhan ditarik. Kalau engkau enggak bisa melakukan apa-apa, cuman bisa nangis, menangislah yang terbaik. Serius Bapak Ibu, menangislah yang terbaik. Maksudnya jangan setengah-setengah gitu, jangan pura-pura. Menangislah terbaik dengan segenap hati. Tuhan, menangis yang menurut saya terbaik adalah tangisan seorang anak kecil di retreat di Lawang. Itu yang doanya selalu jadi momentum buat saya. Setelah anak kecil ini berdoa, anak umur 5 tahun. Kamu umur berapa, Nyu? Oh, lebih besar. Ini anak umur 5 tahun ikut retreat. Namanya anak umur 5 tahun dia enggak ngerti. Kadang-kadang waktu siang tiba-tiba dia mari habis mandi. Dengan gampang dan dengan entengnya dia keluar dengan telanjang. Masih umur 5 tahun. Dan ketika tidak bisa tidur siang dia nyelonong. Masuk ke ruangan doa di mana para pendoa kumpul. Dia ikut berdoa. Pendoa-pendoa yang kumpul sangat ngeroh. Dalam nama Yesus kami ikat, kami bakar. Terus yang satu, jangan dibakar karena baru tak ikat. Kalau kamu bakar percuma aku ngikat. Tahu gitu langsung bakar aja, enggak usah diikat dulu. Ya kan? Jadi antar panitia berdoa dengan getu, bertengkar-tengkar sendiri, debat-debat sendiri. Ini anak mendengar, akhirnya dia ikut semangat dan panas. Lalu akhirnya dia berdoa dengan gaya dan kemampuannya. Dia berkata, Tuhan, jawablah doa kami. Kami ini anakmu, bukan ponakanmu, Tuhan. Tidak lama kemudian setelah dia doa, sebuah patung berhala roboh di Lawang. Dari situ saya tahu, wow. Sejak saat itu saya berdoa, menangis. Tuhan, dia punya duit. Aku ini anakmu, bukan ponakanmu. Mungkin Bapak Ibu tertawa. Habis saya mau mengeluh sama siapa lagi, ya kan? Kalau mengeluh sama saudara kan gak enak, ya kan? Ngomongnya sama Tuhan, aku ini anakmu, bukan keponakanmu, please, please. Jadi kalau menangis, menangislah terbaik. Tapi kalau kau menyanyi, menyanyilah terbaik. Semua yang kau lakukan terbaik akan menarik perhatian Tuhan.